Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Happy Ramayanti, NPM 24610065 dari Prodi S1 Manajemen kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada investasi di mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. E. Febrianto SEMM. Oke, untuk soalnya sendiri yaitu pada tahun 2008, PT Mentari Persada berinvestasi dengan modal sendiri sebesar 65 miliar, modal kerja 1 miliar, umur ekonomis 5 tahun, dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan 15%, perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun yaitu 950 juta, 110 juta, 125 juta, 140 juta, dan 165 juta. Pertanyaannya, berapakah kas bersih yang diterima di akhir tahun? Nah, jadi nanti untuk perhitungannya kita buat 6 langkah. Nah, untuk yang pertama, langkah pertama kita buat tabel cash flow-nya dulu. Tapi sebelum kita buat, kita cari penyusutannya dulu. Rumusnya yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi dengan umur ekonomis. Tapi kita untuk investasi ini sama modal kerja dikurung dulu ya, di dalam kurung maksudnya. Kita kerjain dulu yang investasi kurang modal kerja, baru nanti kita bagi dengan umur ekonomis. Ntar kalau udah dapat, kita cari DF-nya. Nah, DF-nya di sini tuh rumusnya 1 dibagi dalam kurung 1 tambah T tutup kurung pangkat N. T-nya di sini tuh untuk besaran persenannya. Tadi 15% di soal ya, jadi kita masukin 15%. Terus pangkat N. Nah, N-nya ini tuh menyesuaikan dengan tahun. Jadi kalau misalkan sampai 5 tahun di soal, berarti yang pertama pangkat 1, kemudian nanti pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sampai pangkat 5. Kalau misalkan nanti sampai 6 tahun ya berarti sampai pangkat 6. Ntar kalau udah kita hitung, kita masukin dulu nih ke dalam tabel cash flow-nya yang ada di gambar ini. Kita masukin semua kayak tahun, kita formatnya kita masukin kayak kita mulai tadi 2008, berarti 5 tahun ya, berarti 2008, 2009, 10, 11 sampai 12 ya. Sampai 12. Kemudian untuk laba bersih setelah pajak atau IT-nya itu kita masukin yang tadi di soal tuh yang 950 juta, 110 juta, dan lain-lain. Nah, untuk penyusutannya kita dapat 12 juta 800 ya. 12 juta 800 penyusutannya. Kemudian untuk prosit. Nah, prosit ini rumusnya IT-nya itu ditambah dengan penyusutan. Jadi IT tambah penyusutan, hasilnya dapat prosit. Sampai pokoknya semua ini kita jumlahin nih yang ada di kolom-kolom ini. Habis itu untuk DF-nya tadi juga kita masukin. Nah, baru kita cari PV kas bersihnya. Nah, kemudian untuk kita cari PV kas bersihnya. Jadi rumusnya itu prosit kita kali dari hasil DF-nya. Tadi kan kita cari DF-nya tuh dari tahun pertama sampai ke-5 kan. Begitu juga sama dengan prositnya. Berarti kita tiap tahun pertama kita kaliin, misalkan prosit tahun pertama kita kali dengan DF tahun pertama, prosit tahun kedua kita kalikan dengan DF tahun kedua, begitu seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan udah dapet, kita jumlah nih PV kas bersihnya tuh dapat berapa. Kemudian juga bagian IT-nya juga kita jumlah. Kita total semuanya yang tadi 5 tahun, kita masukin ke tabel. Oke, langkah yang kedua yaitu kita cari payback period. Nah, yang pertama kita kurangin dulu investasi dikurang dengan prosit per tiap tahun. Tadi itu kita dapat berapa nih? Di tahun sampai prosit tahun keempat. Nah, prosit tahun keempat ini udah nggak bisa kita kurangin lagi. Dengan prosit tahun kelima karena hasilnya nanti bakal minus. Jadi kalau udah minus, kalau misalkan kalau kita kurangin nih
misal tahun ketiga terus kita kurangin tahun keempat hasilnya minus, berarti jangan diterusin, kita langsung masuk ke rumus PP-nya aja. Rumus PP-nya itu hasil akhir dari investasi di awal tadi 65 miliar, kita kurangin profit tahun kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Hasilnya itu kita bagi dengan profit tahun kelima, karena tadi kan udah nggak bisa lagi kan. Jadi kita bagi, kita kerjain dulu ini, hasilnya baru kita kalikan dengan 12 bulan. Kita dapat di sini 7,548. Kemudian untuk langkah yang ketiga, langkah yang ketiga ini kita cari rata-rata pengembalian bunga atau ARR. Untuk cari ARR-nya sendiri itu kita harus cari rata-rata IT dulu sama rata-rata investasi. Untuk rumus rata-rata IT-nya itu total IT dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian untuk rata-rata investasi itu jumlah investasi dibagi dengan umur investasi. Jadi kalau yang tadi itu kan kita udah total, kalau di sini dapatnya 6.350.000. Kita bagi 5 tahun. Sama juga dengan yang investasi 65 miliar kita bagi 65 juta kita bagi 5 tahun. Kalau udah, kita hitung, masukin ke rumus ARR-nya, yaitu ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Terus kita dapat nih di sini hasilnya kita dapat 0,097. Jadi ngambilnya cuma 3 angka aja ya di sini. Habis itu kalau udah ARR-nya kita kalikan dengan nilai investasi. ARR-nya tadi kan 0,097. Kita kali 0,097%. Kita kalikan dengan 65 miliar. Hasilnya kita dapat di sini 63.050.000. Langkah yang keempat, kita cari net present value atau NPV-nya. Rumusnya yaitu rumus NPV-nya itu total PV kas bersih dikurang PV investasi. Jadi PV kas bersih yang di tabel kita jumlah tadi yang udah aku suruh jumlah, hasilnya kita kurangin dengan PV investasi yang 65 miliar tadi. Hasilnya kita dapat di sini minus 18 miliar 22.150.000. Nah, kemudian untuk langkah yang kelima, kita cari profitability index atau PI. Rumusnya PI sama dengan total PV kas bersih dibagi PV investasi. Nah, total PV kas bersihnya tadi kita dapat di 46 miliaran ya. Habis itu kita bagi sama 65 miliar, bagi sama nilai investasi. Hasilnya kita dapat 0,722. Selanjutnya kita ke langkah yang terakhir, langkah ke-6. Caranya kita di sini kan harus cari internal rate of return atau IRR. Nah, kita harus cari nilai NPV positif dulu sama negatifnya. Cara carinya kita harus ubah DF-nya atau persenannya. Rumus dari NPV positif sama negatifnya itu jumlah PV kas bersih dikurangi nilai investasi. Jadi kita kan harus ubah DF-nya nih. Kalau di soal tadi kita dapat tuh hasilnya 3% sama 2%. 3% untuk negatif, 2% untuk positif. Nah, yang 3% ini itu merupakan nilai negatif terkecil. Dan yang 2% itu nilai positif terkecil. Jadi kalau misalkan
kan tadi jumlah PV kas bersih kurang investasikan. Nah, yang negatif ini itu udah mentok nih di nilai negatifnya. Udah paling mentok nilai negatif terbawah lah. Kalau yang positif udah paling mentok nilai positif terkecil terbawahnya. Jadi kalau misalkan dikurang 2% udah positif, 3% udah negatif. Nah, itu kita baru bisa ambil. Baru kalau udah dapet, kita masukin ke rumus IRR-nya. Rumus IRR itu I1 itu untuk yang positif ya, I1 untuk yang nilai DF positif yang 2%, ditambah total PV positif kurang investasi per total PV positif kurang total PV negatif kali dalam kurung I2 kurang I1. I2 ini untuk yang negatif, I1 positif, I2 negatif. Hasilnya kita dapat di sini sebesar 2,6%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari perhitungan pada materi investasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.